يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أنت كحالي لا سر بمستترين عن الوشاة ولا داء بمنحسم. مصطفى محلتني النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذل في الصمم. مصطفى بلغ مقام واغفر لنا ما مضى إني أتمهمت ناسح الشيب في عذلي والشيب أبعد في نصح العنين تهمي. بلغ مقاصدنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه هدى إلى يوم القيامة. يا إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وأولياء والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين، خصوصا مصنف تفسير سورة ياسين للشيخ حمامي زاده. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad. Para bapak, ibu dan saudara-saudara, baik kita lanjutkan pembahasan kita. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang tafsir daripada ayat wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahar fa idzahum muzlimun. Pada pertemuan kita 2 Sabtu yang lalu, jikalau masih ingat, pasti ingat 2 Sabtu yang lalu kan ya. Berarti Sabtu kemarin seminggu, Sabtunya lagi berarti dua minggu, pasti ingat. Ingat Sabtunya. Ada satu kalimat yang mengatakan bahwasanya al-lailu afdal minan nahar. Bahwasanya malam itu lebih afdal daripada siang. Dengan berbagai macam dalil-dalil yang sudah dikemukakan. Kita lanjutkan dalil ataupun beberapa alasan kenapa kok malam itu lebih afdal daripada siang. Wa sami'atil malaikatu sauta tasbihil Yunus alaihi salam fi batni huti fil laili. Wa sami'atil malaikatu, dan para malaikat mendengar. Para malaikat mendengar apa? Sauta, suara tasbihi Yunus, suara bertasbihnya Nabi Yunus, itu terdengar suaranya oleh malaikat fi batni huti, di dalam perut ikan paus, fil laili, pada waktu malam. Jadi ketika Nabi Yunus berada di dalam perut ikan paus raksasa ya, ikan paus besar, ya ikan paus memang besar, gede gitu. Itu terdengar suara tasbih Nabi Yunus, dan suara itu terdengar oleh para malaikat pada waktu malam. Kama qala Allahu ta'ala, seperti halnya Allah berfirman, fanada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Allahumma salli ala Muhammad. Allah berfirman fanada fi zulumat, dan memanggil di tengah kegelapan. Ya, zulumat, di tengah kegelapan, bukan zulma. Kalau zulma itu kegelapan saja. Tapi di tengah kegelapan-kegelapan, bukan hanya gelapnya di dalam perut ikan paus, tapi juga gelapnya di dalam laut dan gelapnya pada waktu malam. Maka kegelapan-kegelapan. Memanggil Nabi Yunus di waktu kegelapan itu. Apa yang dipanggil? Alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka kalimat itu dikenal dengan nama tasbih Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz. Jadi ketika para nabi mendapatkan teguran dan segala macam, itu pasti para nabi itu sadar
sedikit saja melakukan kekurangan, dia akan mengakui ini kuntu minaz zalimin. Contoh kayak Nabi Adam. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Jadi ketika terjadi sesuatu yang tidak mengenakan, ketika terjadi sesuatu yang tidak membahagiakan, dikembalikan kepada kita. Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa ini terjadi? Mungkin karena saya berbuat zalim. Jadi ketika sesuatu yang gak enak terjadi sama kita, jangan alam kita salahin. Apalagi kita suudon sama Allah. Allah gimana sih? Kita sembahyang udah rajin, tahajud dari jam 3, baca Quran sampai bosan, zikir, tasbih sampai putus. Yaelah, tasbih dari apa itu? 40 hari, 40 malam, ngapa berdoa pengen kaya aja dikit nih, pengen punya motor NMAX, susah banget gitu. Ya. Gimana sih Allah ini? Ya, kadang-kadang kan begitu, ya. Jadi ketika ada suatu hal yang tidak mengenakan dalam hidup, Nabi ngajarkan, kembalikan kepada kita. What happened? Aya naon? Kita ada apa? Kenapa kok banyak sekali ujian? Mungkin kita kurang sedekah, kan gitu ya? Jadi kembalikan kepada kita. Tasbih Nabi Yunus, selamat dari perut ikan paus. Makanya kalau mau hebat itu, itu dalam Quran itu banyak amalan-amalan. Cuma kadang-kadang kita kan salah paham, ya. Mohon maaf. Ini yang harus perlu kita luruskan niat. Kalau ada keutamaan, oke. Kalau ada keistimewaan, tapi bukan untuk itu tujuan kita. Kita bilang surah Al-Waqiah, surat mengetuk pintu rizki, kan gitu ya. Keutamaan, of course, boleh silakan. Itu namanya sebuah stimulus, daya rangsang untuk kita membaca Al-Waqiah, boleh. Tapi jangan dijadikan patokan, itu surat mendatangkan rezeki. Kenapa? Ketika kita baca berkali-kali, rezekinya kagak datang. Apa kita bilang? Suratnya kagak manjur. Betul apa benar? Ada anak muda datang ke rumah guru, ke rumah ustadz. Ya bagus ke rumah ustadz. Daripada ke rumah dukun kagak mandi-mandi. Pak Ustadz, ya saya lagi demen sama si Anu. Nah, ya bagus, normal. Tolong apa kasih bacaan Pak Ustadz biar dia meleleh. Ya ilah meleleh. Hatinya mau sama saya gitu. Ya namanya Ustadz, berarti kan dikasih yang amalannya bagus-bagus toh. Ya udah kamu rajin sholat. Nih sholat tahajud. Habis itu baca ini nih, baca Ya Rahman Ya Rahim Ya Rahman Ya Rahim Ya Rahman Ya Rahim Ya Rahman Ya Rahim. Tuh, kemudian berdoa sebisa kamu, selipin nih kalimat ini. Allahumma ja'al mahabbataka Pulanah binti Pulan kama ja'alta mahabbataka Yusuf wa Dzulaikha alaihi salam. Bayangkan wajahnya ketika kamu mengatakan mahabbah, maka tariklah ke arahmu seakan-akan dia mendekat. Waduh. Ini Bang Jali, dia catat apa kagak no? Dicatat. Diamalkan. Kagak mempan, kagak berhasil. Apa aja kata? Ustadz itu mah bacaannya kagak ampuh. Betul apa benar? Masya Allah. Jadi bukan bacaannya, kenyataannya dulu ya mohon maaf ya. Ada sahabat membaca ini bisa bagus, sehebat. Ada wali baca ini bisa terbang, contoh, misalkan contoh ya. Berarti bukan bacaannya, apanya berarti? Orangnya. Kembalikan kepada kita tuh. Maka kadang-kadang nih ayat banyak diamalin buat kesaktian. Seperti Nabi Ibrahim dibakar, kan nggak mempan ya?
Wah, diamalin tuh. Ya narukuni bardaw wasalaman ala Ibrahim. Diwiridin. Buat kesaktian. Nah, zaman saya gendang dulu begitu. Enggak boleh ada ayat yang bagus, kita amalin. Ya banyak yang pada begitu. Ya narukuni bardaw wasalaman ala Ibrahim. Diwiridin. Enggak banyak sih. Cuma 777.000. Waduh, memuruh. Tambah puasa 7 hari pati geni, ngebleng. Udah yakin merasa mantep, bawa orang sekampung, kumpulkan kayu bakar di lapangan, tuangin bensin, nyalain. Udah membara, masuk ke tengah api. Insya Allah gesem. Kita mah gak usah aneh-aneh. Indonesia kadang-kadang aneh, yang banyak koruptor, yang diburu hantu. Lah kan gak nyambung. Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Ini tasbih Nabi Yunus kalimat ini ya. Mungkin kalau kita ada satu hal yang dalam jiwa kita itu ada kurang-kurang kita ibadah atau kurang-kurang kita ya dekat sama Allah, ini sering dibaca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz. Dalam doa juga boleh, silakan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Cuma ditambahkan kalimat sakti. La haula wa la quwata illa billahil aliyil. Terdengar suara itu oleh malaikat pada malam hari. Ya, kita lihat dari sisi sejarahnya, historisnya. Kalau 2 minggu yang lalu kan kenapa kok malam itu lebih utama daripada siang? Tuh. Allahumma salli ala Muhammad. Dilanjutkan saudara. Wa Musa alaihi salam kana fi jabalit Tur Sina sakrani min mahabbatillahi ta'ala. Dan adalah Nabi Musa alaihi salam ketika berada di bukit Tursina sakrani min mahabbatillahi ta'ala, seperti orang yang sakran. Sakran itu sakar. Apa sakar? Kullu muskirin haram. Muskir, sakar, mabok. Kalau gitu kita sakau ya. Jadi ada kalimat pakai shin dengan enggak pakai shin, beda jauh artinya itu. Tuh. La in syakartum. Apa syakartum? Bersyukur. Tapi la in sakartum apa artinya? Mabok. Makanya kalau salah ucapin itu malaikat bingung. La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur aku tambahkan nikmat buat kamu. Gitu kan ya? Pakai shin. Kalau bukan pakai shin, pakai sin. La in syakartum. Kalau kalian mabok la azidannakum. Aku tambahin lagi maboknya buat kalian. Kata malaikat nih bocah. Dungu apa geblek gini. Jadi Nabi Musa di Bukit Tursina itu mengalami sakran fi mahabbatillahi ta'ala. Mabok fi mahabbatillahi ta'ala, di dalam cinta kepada Allah. Di kalimat mabok itu apa namanya ya? Cinta kepada Allahnya begitu banget ya. Orang kalau mabok kan kayak nggak sadar. Jadi cinta kepada Allah kayak nggak sadar. Tuh. Orang-orang sufi begitu, cinta sama Allah kayak nggak sadar tuh. Maka kita pernah lihat ya tarian sufi, pernah nggak lihat tarian sufi ya? Yang muter itu, kan kalau logika kita muter 10 kali aja, oleng. Ya kayak belum ngopi seminggu gitu, belum ngopi seminggu kan oleng. Tapi dia muter puluhan kali, pusing apa enggak dia? Muter-muter dia puluhan kali. Tapi abis itu biasa aja. Kenapa? Seakan-akan dia mabok. Nah,
Jadi para salafus saleh mabok di dalam mencintai Allah. Kalau udah mabuk dalam mencintai Allah, kata Rabi'atul Adawiyah, mu'jizatur ruhu kafir ruhi kamatum zatul hamra'i fima idolali. Bersatu ruhku dengan ruhmu bagaikan air dengan anggur. Anggur diperas jadi sama air. Bisa nggak dipisahkan mana anggur mana air? Ini teh, ya, teh. Tehnya mana? Ini mah air. Ya air ini teh, air teh. Nah, jadi kayak nggak bisa dipisahkan seperti kapur dengan putih. Bisa nggak kita pisahkan? Ini apa? Kapur. Itu mah putih. Ya ini putih, ini kapur. Nah, seperti itulah orang ketika sedang mabuk cinta kepada Allah. Kalau bahasa kita, orang kalau lagi bucin kan lupa segala-galanya. Tahu bucin? Kemarin ada sebuah stasiun TV menayangkan tentang penghargaan terhadap couple atau pasangan yang sedang serasi sekarang itu kan ya. Ya, itu para artis, para penonton, para hadirin itu mengira yang dapat si Thorik dengan Alia. Ya, dengerin aja. Dia sangka si Thorik itu adiknya Hatta Halilintar ya, Thorik Halilintar. Kemudian si Alia itu anaknya Reza Artamapia yang menikah dengan Aji Masaid, ya kan? Sebelum dia menikah dengan Angelina Patricia Sondah. Loh, sanadnya kudu jelas. Sekarang Angelina jadi penceramah itu. Ya Pak Haji Paujan. Dia jadi penceramah, ngaji kagak apa kagak. Jadi penceramah. Yang dengerin ustadzah yang ngaji 20 tahun. Emang kita kadang-kadang sekarang bego-bego tolol. Nyari nama bukan nyari ilmu. Ya nggak apa-apa sih, boleh selingan. Tapi ngaji penting, Jadi bukan cuma berdebat, tapi juga dalam. Lah orang nggak pernah ngaji, kita gini-giniin. Yang dengerin ustadzah yang ngaji 20 tahun. Lah kan aneh kadang-kadang seperti itu. Tapi justru yang begitu yang rame. Yang begitu yang rame. Lah coba, ini Masjid Al-Ikhlas ngundang penceramah. Misalkan siapa tuh yang ganteng yang muda tuh yang pernah jadi juragan judi dulu tuh, Dennis Kolim ya. Dennis Kolim. Kira-kira ibu-ibu penuh apa enggak nih masjid? Sampai ke lantai 6. Walah bersusun. Coba kalau acara ngundang Imam Sahroni. Ya. Betul apa benar? Tapi saya sering pesan di mana-mana. Nih, walaupun saya mohon maaf ya, walaupun saya ceramah kemana-mana, dalam luar kota, ya daerah luar daerah, dalam negeri luar negeri, bahkan luar negeri yang paling luar, belah mana itu? Tolong kita hargai guru-guru setempat kita. Kita lebih terkesan menghargai guru yang dari jauh, yang datangnya seumur hidup sekali atau 2 kali. Kita lupakan guru-guru yang tiap hari doain kita, yang bimbing kita, sering kita lupakan. Padahal peristiwa apapun terjadi, selalu kita minta tolong dan minta bantu sama guru-guru kita di kampung. Betul? Ini kadang-kadang kalau panggil kiai ustaz dari mana-mana begini, gurunya sendiri, ya Allah, boro-boro parcel. Contoh, padahal ketika besok anak kita meninggal dunia, kita minta mimpin tahlil doa sama siapa? Nggak mungkin penceramah yang jauh di sono kita undang buat mimpin tahlil lah. Yang dekat tuh,
Ini mengajarkan kepada kita, kenapa yang dekat kita hilangkan, kita jauhkan tuh. Padahal itu yang bimbing kita dari awal. Sama ada ibu-ibu begini, Bu, dengerin, nggak apa-apa 3 comot juga. Kadang-kadang ada yang nggak mau ngaji di kampung. Bu, ngaji di Al-Ikhlas tuh ada pengajian ibu-ibu. Enggak emang apa? Enggak level. Ya ilah, enggak level. Kayak ayam geprek. Ibu enggak ngaji, saya mengajinya jauh ke Indosiar, Grogol. Hari ini saya ke Indosiar, 2 hari lagi saya ngajinya ke TV One bareng Mama Dede. Lah ntar hari Rabu saya ngajinya jauh lagi sama Nur Maulana di Trans TV. Saya emang enggak ngaji di kampung, kagak level. Masya Allah, saya bilang kalau ada yang potongan kayak begini, kalau dia mati suruh Mama Dedeh yang mandiin. Karena ketika apapun terjadi, yang ngurusin kita siapa? Yang lebih dekat duluan, betul. Kita bertetangga kenapa enggak akur, sama orang jauh malah pada akur. Padahal ketika apapun terjadi, yang tahu duluan siapa? Tetangga. Kenapa sama tetangga sendiri kita enggak akur, sama orang kampung sendiri kita enggak akur, sama orang mana-mana? Kadang-kadang kita akur. Jadi ketika terjadi apapun sama kita, ketika ada kebutuhan apapun sama kita, yang pertama kali terlibat adalah tetangga. Allahumma salli ala Muhammad. Kita lanjutkan. Saking cintanya Nabi Musa kepada Allah seakan mabuk, wa ja'ala bi raqsi min syauqihi wa kana hadzal waqi'a fil laili. Peristiwa itu terjadi pada malam hari. Mabuk seakan-akan mabuk cinta sama Allah. Di sini diibaratkan seperti orang yang berjoget. Ya, ini cuma ibarat, bukannya joget-joget. Maksudnya Nabi Musa poco-poco, jumbo gitu, bukan. Tapi dia seperti orang berzikir. Mohon maaf, ekspresi cinta itu kan beda-beda. Ada orang berzikir kepada Allah. Ini juga kita jangan salahkan, karena ekspresi cinta satu dengan yang lainnya kan pasti beda. Ada orang yang zikir begini. Dalam hati, ya, dzikrul qalbi. Kata dia kalau nggak begini harus diam, nggak khusyuk. Ada yang zikir la ilaha illallah, suaranya keluar la ilaha illallah, la ilaha. Ada suaranya. Ada yang zikir keras la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang zikir sambil gerakan la ilaha illallah, la. Ada nggak yang begitu? Ada dengan gerakan la ilaha illallah, palanya gitu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi laknya ke atas tidak ada, kiri kanan ke samping nggak ada, adanya Allah tunduk. Nah itu ada punya filosofi. Satu dengan yang lainnya jangan saling menyalahkan. Itu ekspresi cinta yang secara psikologi pasti enggak sama. Betul apa benar? Tuh. Kayak kemarin. Teruskan tadi penghargaannya. Dikirain sama penonton yang dapat si Torik sama si Alia. Ternyata yang dapat penghargaan Rumi dengan Syifa Hazu. Yang dapat tuh. Padahal kan baru jadian 3 bulan. Rumi dengan Syifa Hazu. Syifa Hazu itu kan mantan pacarnya Rizky Nasar. Rumi ya adiknya Al Ghazali, anaknya Ahmad Dhani dengan Maya Estianti sebelum keduanya berpisah. Ya Ahmad Dhani dengan Wulan Jamilah, dua-duanya jadi kemarin. Iya Ahmad Dhani jadi, Wulan Jamilah juga jadi. Kalau si Vena Melinda gagal dia. Yang jadi anaknya Pel Bramasta dari PAN ya. Iya. Dengerin aja. Nama juga penceramah nasional. Sombong amat. Jadi ekspresi cinta dengan goyang, dengan diam, bersuara. Itu masing-masing psikologi berbeda. Tapi tujuannya
sama, dan jangan saling melecehkan, jangan saling menghina. Lu zikir begitu, lu zikir begono, lu malah begitu. Tidak. Ekspresi cinta beda ekspresinya. Contoh, penyair, kalau dia cinta pakai apa? Pakai syair, pakai sastra tuh. Penyanyi, kalau dia cinta pakai apa? Pakai lagu. Lebay, iya, orang cinta tuh lebay kayak nggak ngalamin muda aja. Berjuta bintang di langit, cuma satu yang bercahaya. Berjuta gadis yang cantik, cuma adik yang abang cinta. Pakai lagu juga ada. Seandainya aku dapat bertemu Tuhan, akan kutanyakan tentang dirimu. Ketemu Tuhan cuma nanyain dia doang. Lebay, tapi itulah ekspresi cinta. Orang cinta sama Nabi, ada yang baca marhaban, 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 ya nural aini. Ada yang diam, ada yang sambil begini, ada yang marhaban. Semua beda-beda. Ada yang bocil, cuma bendera doang diputar-putar, begini doang diputar. Ya orang dunianya begitu, masing-masing dan jangan saling menyalahkan karena punya tujuan yang Allahumma salli ala Muhammad. Seperti orang yang berjoget maboknya Nabi Musa cinta kepada Allah. Hadhil waqi'ah, peristiwa ini fil laili, terjadi pada waktu malam. Kama qala Allah Ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa wa'adna Musa 30 lailah. Tuh, 30 selama 30 lailah, 30 malam tuh. Jadi malam lebih afdol daripada siang tuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa nabiyuna Muhammadun alaihi salatu wassalam, dan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam balagha manzilati rafi'ah. Nabi Muhammad balago sampai mencapai manzilah rafi'ah, derajat tertinggi, wahiyya qabul qausain, ya, derajat yang tertinggi bagaikan dua anak panah, fil laili, terjadi pada waktu malam. Nabi Muhammad mencapai derajat tertinggi, ya, bisa bertemu dengan Allah. Jaraknya qabal qausain, bagaikan dua anak busur panah, ya, begitu dekat maksudnya dengan Allah, terjadi pada waktu malam. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ila sidratil muntaha mustawa. Jadi Nabi Muhammad itu mencapai derajat tertinggi, berjumpa dengan Allah itu pada waktu malam. Makanya waktu malam itu waktu yang sangat istimewa, ya. Walaupun ya ada beberapa yang memang karena permasalahan teknis, ya, bekerja apa dan segala macam tuh. Itu pada waktu malam itu lebih utama, termasuk ini peristiwa-peristiwa ini. Isra Mi'raj Nabi Muhammad, kenapa sih enggak sehari semalam aja, kan gitu ya. Jadi Isra-nya seharian, Mi'rajnya semalaman. Kenapa? Bi abdihi laila, kenapa harus pada malam hari? Nah, yaitu rahasia Allah, tapi lah keutamaan malam. Ya, seakan-akan Allah dengan Rasul itu qabul qausain, bagaikan dua anak panah, ya. Begitu dekatnya Allah dengan baginda Rasul. Kama qala alaihi salam, seperti halnya baginda Rasul bersabda,
Inna fil lailati, sesungguhnya pada malam hari, la sa'ata la yuwaqiuha rajulun muslimun yas'alullahu ta'ala fiha khairan illa a'tahullahu iyyahu wa tilka sa'a fi kulli lailatin. Ya, Rasul bersabda, sesungguhnya fil laili, pada waktu malam, la sa'ah, ada satu waktu. Ya, ada satu waktu. Yang mana waktu itu rajulun muslimun yas'alullahu ta'ala fiha khairan, tidaklah seorang muslim yang meminta kepada Allah tentang kebaikan, illa a'tahu iyyahu, kecuali Allah akan berikan apa yang dimintanya. Ketika berdoa, Allah akan ijabah apa yang dimohonkannya. Ketika berharap, Allah akan berikan apa yang diharapkannya. Dan itu fi kulli lailatin, waktunya pada tiap malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam, nah, maqamam mahmuda wa minal lail, pada waktu malam. Makanya kadang-kadang ya mohon maaf, kalau kita berpergian, dulu saya suka nanya waktu zaman masih sekolah, saya kan sekolah di Surabaya, dulu kan naik bisnya kan, naik bis dulu mah dari Kalideres langsung ke Pulau Gadung, dulu zaman masih sekolah, terus naik bis dulu Lorena gitu ya, Karina, Mitrianta Karina, Keramat Jati, Pahala Kencana, ANS, Rosalia Indah. Ya belum, sekarang belum ada. Gunung Harta belum ada. Yang paling menang dulu apa? Lorena sama Keramat Jati paling mahal. Sekarang makan Gunung Harta. Ada Pandawa 99 sekarang. Yang double decker, yang sleeper. Itu saya sempat nanya, Pak, ngapa sih bis ke Surabaya jalannya pada malam? Kan dari mulai jam 2 ya, bis malam namanya. Iya mas, kalau malam tuh jalan enak. Lah kan ngantuk mah biarin, kita mah enak gitu. Jadi banyak sekali orang yang berjalan pada malam hari kayak gitu ya. Bahkan banyak sekali acara-acara ceramah pada malam hari ya. Karena keutamaan malam seperti yang Rasul sampaikan, setiap malam ada satu waktu di mana doa-doa kita bakal diijabah. Amin ya rabbal, wallahu a'lam bishawab. Udah bel ya. Baik, itu saja, mudah-mudahan jadi tambahan ilmu dan keyakinan buat kita semua. Kalau ada yang mau ditanyakan, disampaikan, monggo dipersilahkan.